6 ingin menjelaskan mengenai purposive sampling. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Aslinda, Saya Nur Aliamanda, saya Agustina. Saya Mending. dan inilah penjelasan kami mengenai purposive sampling. Baik, langsung saja pada pengertian purposive sampling. Nah, purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random. Sampling di mana peneliti menetapkan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dari penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam penggunaan teknik sampling, yaitu non-random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Nah, adapun non-random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut bisa diberi istilah dengan kriteria induksi dan eksklusi. Dia dan kekurangan purposive sampling. Keunggulan purposive sampling. Purposive sampling menawarkan beberapa keunggulan signifikan. Ketepatan dalam pemilihan sampel memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan relevan dengan fokus penelitian. Hal ini efisien dalam hal waktu dan biaya, terutama ketika populasi tergantungnya terbatas atau sulit diakses. Bahkan Anda meneliti pengalaman pengguna aplikasi tertentu. Purposive sampling memungkinkan Anda fokus pada pengguna yang aktif dan representatif, menghasilkan wawasan yang lebih karena daripada pengambilan aspek acak yang mungkin melibatkan pengguna yang jarang menggunakan aplikasi tersebut. Dengan kata lain, purposive sampling memberikan kontrol lebih besar kepada peneliti dalam memiliki aspek yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ini sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif yang menenangkan pada kedalam dan kenyataan data. Dari kelemahan purposive sampling, meskipun menawarkan purposive sampling juga memiliki keterbatasan. Bias meneliti merupakan ancaman utama pemilihan sampel yang subjek dapat menghasilkan data yang tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Hasil penelitian pemerintah terhadap penelitian jika peneliti hanya memilih partisipan dari satu kelompok sosial tertentu, maka kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku untuk kelompok tersebut, bukan untuk populasi secara luas. Baik, langsung saja langkah-langkah dalam purposive sampling. Pelaksanaan purposive sampling melibatkan serangkaian langkah sistematis, mulai dari definisi populasi target hingga analisis data. Setiap tahap memiliki perannya sendiri. Ketelitian dalam setiap langkah akan meminimalisir bias dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Berikut langkah-langkah purposive sampling. Pertama itu definisi populasi dan sampel. Tentukan populasi target penelitian dengan jelas. Setelah itu, tetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang akan digunakan untuk memiliki sampel. Kriteria ini harus relevan dengan tujuan penelitian. Kedua yaitu identifikasi sampel potensial. Setelah kriteria ditetapkan, cari dan identifikasi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria tersebut. Sumber data bisa beragam, mulai dari daftar anggota organisasi, database, hingga jaringan relasi. Kemudian ketiga yaitu pengumpulan data. Kumpulkan data dari sampel terpilih. Metode pengumpulan data dapat bervariasi seperti wawancara, kuesioner, atau observasi.
Pastikan metode yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik sampel. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode analisis data akan bergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Baik, adapun contoh tahap-tahap pelaksanaan purposive sampling dalam sebuah penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan penelitian. Contohnya, menggali persepsi siswa SMP tentang metode pembelajaran daring. Dan yang kedua yaitu menetapkan populasi dan kriteria inklusi yang terbagi atas dua tahapan. Yang pertama yaitu populasi seluruh siswa SMP di Kota Malang, dan yang kedua yaitu kriteria inklusi atau purposive yang terbagi atas tiga macam juga, yaitu yang pertama mengikuti pembelajaran daring minimal 3 bulan, dan yang kedua yaitu aktif menggunakan platform Zoom atau Google Meet, dan yang ketiga yaitu bersedia diwawancarai. Dan adapun yang ketiga dari tahap-tahap ini yaitu memilih sampel berdasarkan tujuan. Dan adapun dari daftar siswa yang memenuhi kriteria, peneliti memilih 10-15 orang yang dianggap paling representatif. Misalnya dari 5 siswa dengan nilai tertinggi, 5 siswa dengan nilai sedang, dan 5 siswa dengan nilai rendah. Dan adapun yang keempat yaitu merekrut responden yang terbagi atas dua bagian, yaitu menghubungi guru wali kelas untuk mendapatkan izin dan kontak siswa, dan yang kedua yaitu mengirim surat izin orang tua atau wali. Dan adapun tahap yang kelima yaitu pengumpulan data yang terbagi atas dua bagian, yaitu melakukan wawancara mendalam yaitu melalui via Zoom per orang, dan yang kedua yaitu menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun sesuai tujuan. Dan adapun tahap yang keenam yaitu variasi dan triangulasi yang terbagi atas dua bagian pula, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan observasi atau jika memungkinkan atau dokumentasi nilai. Dan yang kedua yaitu memastikan bahwa variasi pengalaman atau nilai tinggi sampai rendah memang terwakili. Dan adapun tahap yang ketujuh yaitu analisis data yang terbagi yaitu mengkode jawaban berdasarkan tema yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu kesiapan teknologi, motivasi belajar, dan kendala koneksi. Dan adapun tahapan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu terbagi atas 2 bagian, yaitu menyajikan kutipan per kategori dan menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian. Nah, dengan cara ini, purposive sampling memastikan responden yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman atau karakteristik khusus sesuai tujuan dari penelitian. Itulah tadi pemaparan materi kami mengenai purposive sampling. Mungkin cukup sekian dari kami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.